Shalom, senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada. Secara khusus kali ini kita akan membahas dari pembahasan kita sebelumnya berkenaan dengan kitab Markus. Dimana kalau pembahasan sebelumnya kita sudah menyimak tentang apa itu latar belakang dari kitab Matius, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penulisan atau pengantar kitab Markus, di mana pasti ada tujuan pembelajaran kita, di mana melalui pembelajaran ini kita bisa bersama-sama mengingat latar belakang dari kitab Injil Markus itu sendiri. Kemudian dari sini kita mau mengetahui serta mengingat siapa sih penulis dari kitab Injil Markus. Serta nanti kita akan belajar memahami masa penulisan dari kitab Injil Markus, di mana dari sini kita mengetahui dari tahun berapa kitab Markus itu ditulis, serta mengingat tema utama dari kitab Injil Markus. Dan terakhir, kita akan bersama-sama melihat tentang garis besar secara umum tentang kitab Injil Markus. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang kitab Injil Markus, maka kita harus memahami di dalam pendahuluan kita bahwa kitab Injil Markus merupakan kitab tertua dari kitab Injil yang ada. Sehingga meskipun kalau kita lihat di dalam kanonisasi kitab Perjanjian Baru, kita akan temukan urutannya dimulai dari kitab Matius, kemudian Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi kita harus pahami bahwa berdasarkan sejarah tradisi yang ada, kita akan temukan bahwa ternyata kitab Markus merupakan kitab tertua atau kitab Injil pertama yang ditulis. Sehingga karena kitab Markus merupakan kitab Injil tertua atau yang pertama, maka melalui kitab Injil Markus inilah menjadi referensi bagi penulis-penulis kitab Injil yang lainnya. Meskipun kitab Injil Markus adalah kitab yang tertua dan yang pertama kali ditulis, tetapi kita harus pahami juga secara isi ternyata kitab Injil Markus merupakan kitab terpendek dibandingkan dengan kitab-kitab Injil yang lainnya. Sehingga di dalam isi dari penulisan kita harus memahami bahwa fokus utama yang Markus ingin jelaskan dimulai dengan apa yang dikatakan di dalam Markus pasal pertama ayat yang pertama, bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi bagian utama yang ingin disampaikan di dalam kitab Injil ini. Tetapi Yesus Kristus seperti apa? Nah, ini yang kita akan pelajari, bahwa ternyata ungkapan Yesus Kristus ini menjadi bagian yang dinyatakan oleh penulis secara khusus oleh Markus, bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah ini mengambil rupa sebagai manusia, dan dia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menempatkan dirinya sebagai hamba. Jadi tidak ada yang namanya kesombongan yang dinyatakan, tetapi justru merendahkan dirinya sebagai hamba. Dan karena dia menyatakan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi atau mengambil rupa manusia dan menggambarkan dirinya sebagai hamba, disinilah ada bagian yang kita akan melihat bahwa Markus menunjukkan ketaatan, kesungguhan, dan ketetapan hati dari Yesus Kristus yang ketika dia harus menderita di dunia ini, tetapi dia tetap taat dan dinyatakan taat sampai mati. Itu dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Kenapa? Karena tadi kata hamba ini itu memang kalau kita lihat konteksnya, kata doulos itu bisa dikatakan sebagai budak ya. Tetapi Yesus Kristus digambarkan sebagai hamba karena dia merendahkan dirinya untuk menjadi hamba Allah, yang memberikan gambaran konsep tentang hamba
dari Yesus Kristus yang kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-8, kemudian itu juga direferensikan di dalam kitab Markus pasal 22 ayat yang ke-27, serta Yohanes 13 ayat yang ke-5, bahkan itu juga yang dikutip di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sehingga ketika kita berbicara tema utama dari kitab Injil Markus adalah Yesus Kristus sebagai hamba. Ini menjadi hal yang harus kita pahami, di mana di dalam keempat Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat. Ya, permulaan Injil tentang Yesus Kristus tadi saya sudah katakan, sekalipun memang kalau kita lihat di dalam penulisan kitab Injil Markus, memang ini menjadi bagian kitab yang anonim. Kenapa? Karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang siapa penulisnya. Tetapi kita bisa lihat dengan suara bulat gereja mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis dari kitab Injil Markus ini, di mana ia dibesarkan di Yerusalem dan termaksud angkatan pertama dari orang Kristen yang percaya. Yang kita bisa lihat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-12, di mana Markus memiliki kesempatan yang unik, di mana dia berhubungan dengan 3 orang rasul pada masa itu, di mana kita bisa temukan Markus berjumpa dan mengalami pengajaran serta bisa hidup bersama dengan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kemudian kita bisa menemukan juga bagaimana Markus berjumpa dengan Barnabas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, serta dia juga pernah bersama-sama dengan Rasul Petrus yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sehingga kalau kita lihat juga pernyataan dari Papias yang dinyatakan sekitar tahun 130 Masehi, dia berkata bahwa ada beberapa banyak gereja di abad kedua meyakini bahwa Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus, dan ia menulisnya di Roma untuk orang-orang Romawi yang percaya. Sekalipun pada saat penulisan kitab Injil ini memang tidak jelas, sebagian besar sarjana menetapkan bahwa itu dinyatakan atau ditulis tahun 50 sampai dengan 60 Masehi, di mana dalam penulisannya memang tadi saya sudah katakan penulisnya memang tidak diketahui secara khusus, tetapi diyakini adalah penulisnya adalah Yohanes Markus, di mana Markus merupakan seorang muda yang beberapa kali mengikuti Barnabas, Paulus, dan Petrus, di mana ibunya bernama Maria yang berasal dari keluarga dengan Barnabas. Makanya tadi dia bisa bersama-sama dengan Barnabas yang dinyatakan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dia adalah orang kaya dari Siprus yang memiliki sebidang tanah. Dalam perjalanan misi bersama dengan Paulus yang pertama, Markus meninggalkan perjalanan misi sebelum perjalanan itu berakhir, sehingga itulah yang muncul sedikit permasalahan di mana Markus sebagai orang yang waktu itu melihat tantangan, dia mulai ragu-ragu menjalani tantangan yang dilihat atau disaksikan secara khusus ketika dia bersama-sama dengan Paulus. Dia memang mengalami persoalan secara pribadi karena dia pun juga masih baru percaya kepada Kristus. Tetapi meskipun demikian, dia dari pengalaman yang dia jalani bersama dengan Rasul Paulus, dengan Barnabas dan Petrus, akhirnya itulah yang mendorong dia bisa menulis kisah tentang Yesus Kristus, karena dia adalah saksi mata yang hidup pada masa itu dan diajar oleh rasul-rasul secara khusus. Sehingga ketika kita lihat bagaimana Markus adalah sebuah nama Romawi dan sangat umum, walau demikian tidak ada alasan lagi yang bisa menyangkal bahwa ia terlahir dari keturunan Yahudi. Dan dalam perjalanan kedua Paulus, memang Paulus menolak membawa Markus dengan memilih membawa Silas. Sementara Markus pada waktu itu akhirnya bersama-sama dengan
Barnabas. Kenapa ditolak? Karena tadi ada sebuah kondisi di mana Markus yang awalnya bersama dengan Paulus melihat tantangan yang ada, dia ragu-ragu untuk melanjutkan bersama-sama, sehingga ini yang menjadi sebuah latar belakang di perjalanan Paulus yang kedua. Paulus bilang, wah jangan, nanti ada kondisi-kondisi yang mungkin akan membuat dia goyah, mundur. Jangan sampai gara-gara kemundurannya Markus akhirnya meninggalkan pelayanan kembali. Nah, itu yang tidak mau diharapkan oleh Paulus terjadi kembali. Selain bersama dengan Paulus dan Barnabas, kita ketahui di dalam perkembangannya Petrus juga menyebut Markus sebagai sebutannya adalah anakku. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, di mana Markus memang bukanlah pendengar Yesus secara langsung, sehingga tulisannya berbeda dengan yang dinyatakan oleh Matius, di mana ada beberapa konteks di mana Markus hanya mendengar dari apa yang dikatakan oleh Petrus, sehingga ditulisnya itu tidak berurutan. Namun kita harus pahami bahwa Markus ini memulai menulis Injil setelah dia menemani Petrus, dan kitab ini ditulis dengan tangannya oleh Markus. Akan tetapi isi di dalam kitab ini merupakan sebuah penuturan atau kesaksian dari Rasul Petrus itu sendiri, sehingga Markus menyadur ajaran yang dinyatakan oleh Petrus sejauh apa yang diperlukan, sehingga kata kunci dari kitab Injil Markus adalah pelayanan. Makanya tadi ada sikap melayani dan ada keteladanan yang dinyatakan oleh Yesus mengenai hamba atau doulos tadi. Sehingga ketika kita berbicara soal kitab Markus, tadi saya sudah katakan bahwa kitab Markus ini bersifat anonim karena nama penulisnya memang tidak disebutkan di dalamnya. Walaupun begitu, ada beberapa bukti penjelasan bahwa kitab Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus, di mana bukti-buktinya yang pertama adalah berdasarkan tradisi gereja mula-mula yang menegaskan bahwa Yohanes Markus merupakan penulis dari kitab Injil Markus ini sendiri. Demikian juga bagian yang kedua mengenai kesaksian dari kitab Markus itu sendiri, bahwa kitab ini diwarnai oleh latar belakang si penulis yang adalah seorang Yahudi, karena di mana kita akan menemukan kitab ini berisi tentang adat istiadat orang Yahudi, dan hal-hal ini juga yang dinyatakan oleh Markus yang merupakan orang-orang yang selalu menjunjung tinggi mengenai tradisi keyahudian. Sehingga di dalam pernyataan yang kita akan temukan, Markus pernah bertemu secara khusus, berdampingan, bahkan berkomunikasi dan dididik langsung oleh beberapa orang-orang yang menjadi saksi-saksi kunci di dalam penyebaran Injil gereja mula-mula. Yaitu tadi ada bersumpah dengan Paulus, kemudian ada Barnabas, dan juga ada Rasul Petrus. Selain itu juga kesaksian tokoh-tokoh gereja mula-mula, di mana tokoh gereja mula-mula mengakui bahwa Yohanes Markus merupakan penulis kitab ini, di mana hal ini nampak melalui tulisan yang dinyatakan oleh Markus bahwa juru bahasa Petrus mencatat dengan teliti. Walaupun dia tidak memperhatikan urutan-urutan peristiwa itu, dia menulis sesuai dengan apa yang diingatnya tentang Yesus Kristus, dan apa yang dididik dan disampaikan itu yang dituliskan secara jelas di dalam kitab Markus ini. Sehingga berdasarkan apa yang dinyatakan, maka dari pernyataan di Alexandria tahun 220 Masehi mengatakan bahwa Injil kedua ini ditulis oleh Markus atas dorongan dan apa yang didengar di kota Roma, ya. Di mana tempat penulisan kitab Markus ini kemungkinan besar dilakukan di Roma, karena beberapa ahli berpendapat bahwa penulisan kitab ini dilakukan pada saat Markus melaksanakan pelayanan bersama Rasul Paulus
di kota Roma, sedangkan untuk tahun penulisannya kira-kira tahun 50 sampai dengan tahun 68. Di mana hal ini didasarkan pada pelayanan Markus pada saat ia berada di Roma pada dekade ke-7, di mana pada masa itu perkembangan kekristenan penyebaran yang terjadi. Dan itu juga dinyatakan oleh Papias tahun 115, kemudian ada Clement tahun 180 Masehi, Origenes tahun 225 Masehi, dan Eusebius tahun 375. Semuanya mengakui bahwa tempat penulisan kitab Markus ini berada di kota Roma. Ketika kita melihat alamat atau tujuan penulisan kitab ini, maka kita akan mengetahui bagaimana Markus menulis kitabnya untuk orang-orang yang ada di Roma, di mana konteks pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, Petrus, dan juga Barnabas pada saat itu banyak sudah di luar dari Yerusalem, sehingga penyebaran Injil yang terjadi pada saat itu, Markus ingin menuliskan kepada orang-orang yang, kalau kita melihatnya, notabene bukan dari orang Yahudi, tetapi pendengarnya yang adalah orang-orang yang rindu atau haus akan Injil itu sendiri. Sehingga dari keadaan inilah yang mendorong Markus untuk menulis, memberikan keterangan tentang Yesus Kristus melalui tulisannya. Sehingga ada istiadat Yahudi dan cara-cara yang dijelaskan di dalam kitab Markus, dan hal ini membuktikan bahwa para pembacanya pada saat itu memang tidak mengerti tentang konteks budaya Yahudi yang ada. Kemudian ada kata-kata Ibrani atau dalam bahasa Aram yang juga harus diterjemahkan. Kenapa? Karena memang konteks pembacanya bukan orang Yahudi yang memang tidak mengerti, sehingga perlu tahu kenapa ada istilah-istilah itu. Selain itu, kita juga melihat bahwa dia sering memakai istilah-istilah Latin atau menerjemahkan istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Latin, di mana Markus memakai istilah Latin untuk menjelaskan tentang tempat kemana Tuhan Yesus dibawa setelah ia ditangkap, yaitu istana. Ketika kita melihat kitab Markus, maka kita akan mengetahui bahwa kitab Markus ini juga menjadi satu-satunya kitab yang menyebutkan tentang Rufus dan Alexander, di mana ia adalah anak Simon orang Kirene yang ada di dalam kitab Markus. Dan ini berarti bahwa baik Markus sendiri maupun pembacanya sudah mengenal kedua orang itu. Lupus ini juga disebut di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13 sebagai orang Roma. Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Markus ini tadi, penulisan kitab Markus ini ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Roma, dan melalui mereka kitab ini diteruskan kepada kita semuanya sampai saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita melihat garis besar, maka Markus itu memang tidak begitu terperinci menjelaskan tentang khotbah-khotbah Yesus seperti kalau kita lihat di dalam kitab Matius. Tetapi Injil ini lebih menitik beratkan uraiannya tentang mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matthew Henry juga mengungkapkan tentang penceritaan Markus yang tidak diawali dengan kelahiran juru selamat seperti yang dilakukan oleh Matius dan Lukas, melainkan dari baptisan Yohanes, dan dari situ segera berlanjut kepada pelayanan Yesus Kristus pada umumnya kita ketahui yang dilakukan di dunia. Sehingga kalau kita lihat dalam urutannya, dimulai dari pendahuluan di pasal yang pertama, di situ kita akan melihat di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 berbicara tentang Yohanes Pembaptis tampil. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 di situ berbicara soal baptisan dan Yesus dicobai. Selanjutnya di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang pasal ke-8 ayat yang ke-38 di situ kita akan menemukan Yesus di tengah-tengah masyarakat yang ada di Galilea. Selanjutnya, kalau kita melihat di pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-50, kita akan melihat peristiwa-peristiwa menjelang hari-hari penderitaan. Dimulai dari Yesus dimuliakan di atas gunung,
dan kemudian Yesus diusir roh jahat, tetapi nanti kita lihat bagaimana meskipun Yesus diusir roh jahat, tetap Yesus lebih berkuasa dibandingkan dengan roh jahat, sehingga nanti roh jahat itu kalah akan kuasa Yesus. Selanjutnya kita akan temukan bagaimana Yesus menegur murid-muridnya. Kenapa ditegur? Karena apa yang Yesus kehendaki ternyata tidak langsung dipahami oleh murid-muridnya, sehingga ada miskomunikasi atau mispemahaman yang diharapkan oleh Yesus ternyata tidak terjadi kepada murid-muridnya. Kemudian bagaimana hidup berkaitan dengan dosa. Kenapa? Karena ada konteks di mana dosa ini menguasai kehidupan manusia, dan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk hidup bukan lagi di dalam dosa, tetapi menang atas dosa. Kemudian bagaimana kita akan menemukan di pasal yang ke-10, baik dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-52, tentang Yesus yang pada saat itu dari Galilea menuju ke Yerusalem. Sehingga ketika kita melanjutkan di dalam pembahasan di pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-15, di situ merupakan minggu terakhir ia berada di Yerusalem dan sekitarnya, sehingga ketika kita masuk di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11 itu Yesus memasuki Yerusalem, kemudian Yesus mengutuk pohon ara, ada kisah kuasa Yesus yang dipertanyakan, kemudian ada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, dia juga menyatakan tentang upeti dan kebangkitan hukum yang terutama, kemudian ada hubungan Yesus dengan Daud, dia juga menjelaskan tentang pujian Yesus kepada janda miskin yang mau berkorban, dan nanti kita temukan di dalam pasal yang ke-13 itu tentang berbagai nubuatan tentang Yesus Kristus itu sendiri, serta di pasal yang ke-14 itu ada saat-saat menjelang penderitaan. Tetapi di pasal yang ke-16 kita akan melihat bagaimana ada kebangkitan yang terjadi, yang dialami oleh Yesus Kristus karena dia bisa mengalahkan maut, karena tadi dia adalah Tuhan. Selanjutnya bagaimana dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, serta terakhir dia terangkat ke surga, yang dinyatakan di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-20. Dan saya percaya bahwa ketika kita melihat tadi pada tahun 60 Masehi itu diperlakukan secara kejam, secara khusus orang-orang Kristen yang ada banyak mereka yang disiksa, dianiaya, dibunuh, dan mereka mengalami penderitaan secara khusus pada saat itu dikerjakan oleh Kaisar Nero, yang menurut tradisi diantaranya orang Kristen yang mati syahid pada saat itu. Rasul-rasul Petrus, Paulus juga mengalami hal yang sama, sehingga para pemimpin gereja yaitu Yohanes Markus yang digerakkan oleh Roh Kudus menulis kitab Markus ini sebagai satu antisipasi yang bersifat nubuatan, tanggapan tentang pengembalaan, tentang masa penganiayaan yang terjadi pada saat itu bagi orang-orang Kristen yang percaya, supaya mereka tetap kuat, tetap teguh, karena iman pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Selain itu, ketika kita berbicara apa sih tujuannya, maka kita akan menemukan bagaimana tujuan dari penulisan kitab Markus ini adalah memperkuat dasar iman orang percaya yang ada di Roma, sehingga mereka terdorong untuk memiliki iman yang benar. Akhirnya dari situ muncul kesetiaan meskipun mengalami penderitaan karena Injil, bahkan mereka akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan kehidupan, kematian, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Iman junjungan mereka tentang Yesus Kristus sudah mengalahkan semuanya itu, dan ada kebangkitan yang dijanjikan, dan itulah yang ingin penulis nyatakan kepada pembacanya supaya mereka tetap setia di dalam segala keadaan. Kemudian ada tujuan selanjutnya adalah penginjilan atau penyampaian kabar baik, yaitu suatu usaha untuk memperkenalkan diri dan karya Injil
tanpa mengharapkan banyak pengetahuan pihak pendengar tentang teologi atau ajaran perjanjian lama. Dan disinilah kita melihat ada ciri khas dari kitab Markus, di mana ada beberapa yang menjadi ciri khas utama dari kitab Markus, yaitu kitab Injil ini penuh dengan kegiatan yang menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang dikerjakan olehnya. Jadi bagaimana yang dilakukan Yesus melakukan ini, jadi itu tapi tidak dinyatakan secara detail, gitu ya. Kemudian ini juga menjadi kitab yang khususnya ditujukan kepada orang-orang Romawi, yang di dalamnya dijelaskan mengenai adat istiadat orang Yahudi yang memadamkan semua daftar keturunan Yahudi di dalam kisah kelahiran serta penggunaan bahasa Latin. Sehingga nanti kita akan temukan konteks yang berbeda. Markus tidak menjelaskan tentang silsilah, sedangkan kitab Matius menjelaskan silsilah, karena tadi Markus fokusnya kepada Yesus Kristus Sang Mesias, sedangkan Markus berbeda. Dia mau menjabarkan tentang Yesus sebagai Allah yang mengambil rupa sebagai hamba untuk menyelamatkan umat manusia. Selain itu juga kita akan temukan bagaimana Injil Markus ini juga bernada mendesak. Dimulai dengan tiba-tiba ada pergerakan dengan cepat dari episode yang satu ke episode yang lain, di mana ini menggunakan 42 kata keterangan Yunani yang diterjemahkan seketika itu juga. Jadi selanjutnya dari sini, seketika itu juga Yesus melakukan apa, seketika itu juga, dan itu berulang kali sampai 42 kali dinyatakan. Kemudian Injil ini juga ditulis dengan hidup cara menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, secara khusus ringkasan yang tepat dengan gamblang dan dengan keahlian seorang pujangga. Jadi ada istilah-istilah bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh Markus dalam penjabaran tentang kitab Markus ini sendiri. Kemudian kitab Markus juga memberitakan tentang sesuatu yang baru untuk pembacanya. Oleh karena itu, karena Markus memahami akan pembacanya yang bukan orang Yahudi, maka dia menuliskan tulisan ini dengan konteks yang sesederhana mungkin, sehingga diharapkan pembacanya yang bukan Yahudi bisa memahami maksud dari penulisannya. Jadi itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Kiranya melalui pembahasan kita bersama akan memperlengkapi kita dan membawa kita memahami serta semakin membangun iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.